apa niki? Campur Bahasa Jawa gradul-gradul. Bahasa Inggris isane welcome. Bahasa Arab isane alhamdulillah. Kita pakai bahasa Indonesia dan campuran mawon nggih. Senajan orang Jawa, tapi ternyata aktivitas jarang bahasa Jawa sehingga pakai campuran mawon. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Saya berdiri tidak apa-apa nggih. Soalnya badan gemuk ini kalau duduk kelihatan seperti bola. Saya tak berdiri. Menawi kiai cocok, lenggah, ngendikan cocok. Saya nggak cocok karena aktivitas saya itu sebagai pembicara motivator. Pernah dengar kata motivator? Belum. Nah, hari ini udah dengar ya, motivator. Jangan-jangan itu gawean apa toh? Pekerjaan apa sih motivator itu? Jadi Bapak Ibu, di sekolah, di lembaga, di perusahaan, dimanapun itu butuh orang yang menyemangati. Kalau ada profesional diundang namanya motivator. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah, itu kira-kira jadi motivator atau mboten? Seharusnya jadi motivator atau mboten? Jadi Seharusnya iya. Anak, monggo. Hebat loh, acara EMI semua sore Aqua kali Pokari Suet. Meskipun bayar. Ketika anak berangkat sekolah, kemudian bilang, Bu, mules perutku. Kalau kita bilang, Nak, mangga to dhisik. Engko tekan sekolahan ketemu kancamu ora mules-mules. Ternyata betul, anaknya berangkat sekolah, diantar, nyampe sekolah nggak mules. Nah, pada waktu itu kita sudah menjadi motivator. Jangan gampang jadi motivator itu. Intinya berpikir positif, menyemangati orang. Tetapi ternyata ada motivator yang ditekuni dan menjadi profesi. Nah, termasuk yang saya tekuni dan menjadi profesi itu namanya motivator. Kuliahnya apa, sekolahnya apa, mungkin kula kandhani nek putrane pun badhe kuliah. Sakniki mungkin derek. Ngeten Bapak Ibu. Ketika saya melihat anak-anak naik ke atas, itu kok yang teringat di pikiran saya adalah waktu kecil pulang sekolah, aku ning sawah, angon sapi, kali bapak, angon wedhus, ngoyak layangan, mancing, senajan wae entuk ngapotas iwak, ciblon, yang teringat di itu. Dan itu masa kecil yang saya alami. Dan itu masa kecil yang dialami orang-orang di luar sana yang dengan sebut kata sukses itu, mereka juga pernah mengalami aktivitas-aktivitas yang dikatakan aktivitas kayak orang jadi orang sukses ya. Tapi apa yang membedakan antara saya dengan teman-teman saya adalah yaitu semangat dari orang tua. Almarhum Bapak Karmani, bapak saya, suatu ketika Pak ngeten, saya tanya, Pak, pekerjaannya apa? Almarhum bapak kan guru ngajar TNI, tapi juga petani. Jawab beliau apa? Petani. Jangan-jangan pengen tak tulis guru biar kita keren. Anaknya guru ngoten lho. Waktu saya mondok di Kudus, tapi tidak boleh tulis petani. Nah terus bapak setiap hari ngajar itu kan pekerjaan. Kata bapak boten, kuwi ora pekerjaan. Jadi guru orang pekerjaan, tapi jadi guru kuwi perjuangan. Sehingga semangat ini yang selalu saya ingat Bapak Ibu, bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus berjuang. Monggo, Syarif. Yang diwariskan Bapak bukan harta, bukan beasiswa, tapi apa? Semangat. Nek jenengan ngapunten nggih. Jenengan kan tahu rumah bapak saya. Tahu berapa sawahnya tidak terlalu banyak. Lah kok anaknya kuliah kabeh? Lah anaknya kok lulus kabeh?
Yang diwariskan bukanlah harta, tapi semangat. Semangat apa yang beliau wariskan yang sampai sekarang saya pegang adalah semangat perjuangan. Neng diwae kudu berjuang. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya nelpon ibu, saya masih di Solo, nelpon ibu, Bu, apa sih riyen harapan bapak kepada anak-anaknya? Saya penasaran, dan yang saya masih adalah harapannya anak kabeh berjuang. Kata berjuang Bapak Ibu, ini bukan hanya menjadi guru. Kata berjuang itu bisa luas. Ada yang berjuang di dunia pendidikan, ada yang berjuang di dunia bisnis, ada yang berjuang dimanapun, itu berjuang. Karena berjuang itu adalah pengen orang mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita yang hari ini kelihatan lucu-lucu, masih polos, melaku wae kadang ora gendut, ora jejet, didoakan saja. Didoakan saja. Karena doa itu yang menjadi penyambung antara kehendak orang tua dengan takdir yang Allah turunkan pada anak kita. Apalagi sudah ada yang berprestasi, ikut lomba apa namanya Pak? Pentakiu. Itu baru rame-ramenya olahraga itu diceritakan. Saya juga punya anak SD. Anak saya yang kedua, nomor 2 itu SD Bapak Ibu. Baru kelas 5. Saya dorong, pengennya apa saya dorong. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, kita doakan putra-putri kita, mereka menjadi orang-orang yang berjuang. Sepakat? Sepakat? Apapun profesinya. Nggak usah mikir sekarang kita anaknya seperti apa. Ya Allah nak, asal sekolah dulu ya. Nggak usah mikir seperti itu. Oke, sekarang gini. Anak kita itu sejatinya anak kita atau titipan dari Allah. Jenengan yang menganggap anaknya itu anakku, itu sejatinya adalah titipan dari Gusti Allah. Betul? Kalau jenengan dititipi, siapa yang paling berhak atas anak kita? Kita atau Allah? Orang tua atau Allah yang paling berhak? Yuk, ini masalah akidah. Yang paling berhak atas anak kita itu orang tua atau Gusti Allah? Gusti Allah. Jenengan nggak bisa melarang Allah untuk menjadikan anak kita pinter, untuk menjadikan anak kita itu menjadi anak yang sukses. Nggak bisa melarang. Tapi jenengan juga nggak bisa melarang, misalnya jenengan mohon maaf yang kaya, duitnya suge, lalu jenengan ngomong pasti anakku sukses, belum tentu. Azan ya, didengarkan. Nah kan Bapak Ibu, saya merangkum yang pertama. Orang tua jika ternyata memang harta tidak terlalu banyak, maka yang diwariskan adalah semangat. Dan ternyata semangat itu yang diingat oleh anaknya. Harta 1 juta, 2 juta mungkin akan cepat habis, tapi semangat itu yang akan langgeng dan abadi di benak anak-anaknya. Panjenengan numbaske sate misalnya sak wakul kepada anaknya akan habis cepat. Tapi ketika jenengan nyemangati dengan kata-kata yang baik, itu akan diingat oleh putra-putri kita sampai dia nanti sukses. Ini yang pertama. Sehingga jangan pernah meremehkan semangat untuk anaknya. Ketika anaknya baru gak semangat sekolah, semangati, katanya mau jadi tentara. Tentara itu orangnya semangat loh nak. Yuk mangkat sekolah. Anaknya pas gak semangat ujian, loh nak, katanya ingin menjadi polisi. Polisi itu orangnya selalu semangat. Nah, menjadi orang tua yang seperti ini itu yang dirindukan anaknya kelak. Bukan hanya orang tua yang mewariskan harta yang banyak. Jadi Bapak Ibu, ini adalah warisan yang tidak pernah habis, yaitu semangat untuk putra-putri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Hari ini anak-anak kita yang lulus dari kelas 6
mungkin akan ke MTS atau SMP atau ke mondok. Meskipun kita nggak punya bayangan nanti akan kuliah nggak kuliah, jenengan nggak usah pikir. Tapi ketika kita sudah memiliki niat, bismillah nanti akan ada jalan. Seperti semangat almarhum Pak Karmani ketika menyekolahkan anaknya, duitnya sekondi, belum pikir keri. Karena nyatanya nggak ada uang yang banyak, tapi karena semangat itulah Allah memberikan jalan. Karena rumus rezeki itu kan yang goyrulah pasif dari arah yang tidak disangka-sangka. Pas layan bayar sekolah, lah kok rambutan panen. Pas saatnya kudu bayar SPP, lah kok jeloe panen. Men goyrulah pasif. Pas kita yakin. Pas enggak punya semuanya, lo kok ada orang yang ngasih beasiswa? Begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Ampun cepet masalah harta, ampun cepet masalah masa depan. Allah sudah memberikan garansi. Asal panjenengan ikhlas ridho, anaknya dibimbing oleh Allah. Ya Allah, kalau pasrahkan putra putri saya, tolong dibimbing ya Allah, sak pinter-pintere, sak bermanfaat. Yang terakhir, kata orang itu Bapak Ibu, semangat itu maksimal 10 menit di depan. Kemampuan orang mendengarkan ceramah itu maksimal 10 menit di depan. Setelah itu sedo ngantuk. Yang terakhir ya, Bu, Pak, panjenengan pengen putra putrinya sukses, pengen. Sukses itu memberi atau menerima? Yo, ratu angel ini. Sukses itu memberi atau menerima? Memberi. Oke. Kalau sukses memberi, berarti anak kita ajarkan untuk memberi, betul? Kita ajari putra putri kita untuk memberi. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, tolong putra putrinya diajari untuk berbagi memberi. Karena khawatirnya kalau orang sukses itu hanya menerima, anak kita menjadi pribadi-pribadi yang pelit, punya usaha banyak, tidak mau berbagi. Orang memandang sukses tapi ternyata tidak bisa ada manfaatnya. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang sukses itu orang yang bermanfaat. Berarti orang yang sukses itu orang yang memberi. Apapun profesinya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi perawat, apapun, kita doakan, nak, moga-moga apapun profesimu nanti, bagaimanapun besarmu nanti, kamu semangat memberi, semangat bermanfaat untuk orang lain. Ini sebagai kunci orang hidup. Karena apa? Kalau orang hanya ingin menerima, maka dikatakan dunia itu seperti air laut. Jenengan pernah minum air laut? Kira-kira kalau ngunjuk air laut itu, daganya hilang atau tambah haus? Tambah haus. Dunia itu seperti air laut. Kalau orang ngoyak atau ngejar dunia, akan semakin merasa miskin, merasa pengen dapat. Tapi kalau dia pengen memberi, maka akan semakin merasa kaya. Panggone rada angel sekolah, dibantu sekolah itu semakin kaya hatinya. Penggone susah makan, dibantu makane, itu kita merasa kaya. Tapi orang yang kemerungsung pengen mendapat segalanya, itu semakin miskin rasanya. Maka Bapak Ibu, ajari putra putri kita menjadi orang kaya dengan cara apa? Banyak memberi. Entah dengan harta, entah dengan senyuman, entah dengan bantu koncone, bantu gurune, bantu orang tuanya, bantu temennya, bantu tonggonya. Itu dalam rangka apa? Agar anak kita pikirannya itu pikiran orang kaya, orang sukses. Saya kira begitu Bapak Ibu sebagai penyemangat kita. 3 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu ampun semelang masa depan. Semangati putra putrinya. Semoga semangat itu menjadi energi kebaikan bagi putra putri kita. Yang kedua apa Pak Bupati? Langsung ketiga mawon ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan cara pandang yang positif bagi anak-anak kita bahwa sukses itu dengan cara memberi. Maka insya Allah anak kita itu senang bantu orang, senang meringankan beban orang.
Ini yang dapat kami sampaikan. Mbok menawi nanti Bapak Ibu ada yang dolan ke Solo, monggo mampir di gubuk saya. Saya di belakang kampus UMS. Mbok menawa nanti ada putra-putrinya yang kuliah di UMS, nanti sakit berkabar-kabar karena rumah saya pas di belakang kampus UMS. Semoga nanti ada kesempatan bersilaturahim. Terima kasih, matur nuwun Pak Asrif. Napa Pak? Oh, doa. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kula mboten kiai, tapi nek diminta doa mari kita berdoa. Bu, doa itu komunikasi kita dengan Gusti Allah terus. Kadangkala mata ini mengganggu antara komunikasi kita dengan Allah. Maka yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup mata kita, kemudian kita tundukkan wajah kita, kedua tangan di depan mata sebagaimana kalau kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar tiap hari. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, Tuhan yang memberikan segalanya pada kami, terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah atas nikmat putra putri yang Engkau berikan kepada kami. Tapi mohon maaf ya Allah, kami belum mampu mendidik dan menjaga mereka ya Allah. Ya Allah, hamba sering marah kepada anak-anak kami, murid-murid kami. Kami sering membentak mereka. Kami sering menjadikan mereka menangis karena bentakan kami. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, jika selama ini kami abai, kami kurang mendidik anak-anak kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, jagalah putra-putri kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau penjaga terbaik, hamba lemah dalam menjaganya. Ya Allah, didiklah putra-putri kami agar mereka solih dan solihah ya Allah, agar mereka nanti mendoakan kami dan mengajak kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami sehingga mereka nanti sukses sebagaimana yang Engkau kendaki dan dikendaki anak kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menjaga anak-anak kami, kuatkanlah kami dalam menjaga keluarga kami, kuatkanlah kami dalam menjadikan putra-putri kami sebagai putra-putri yang soleh dan solehah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami berpegang teguh pada agama-Mu ya Allah, sehingga menjadikan agama ini agama yang lurus sebagai jalan hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, berkahilah hidup kami, kuatkanlah ikatan iman kami, dan jagalah akidah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin.